Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sore hari ini kita mendapat bacaan dengan tema berbeda tetapi satu. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing. Manusia bisa berbeda secara fisik, kepribadiannya, bahkan diberi karunia yang berbeda-beda. Perbedaan itu sepatutnya kita syukuri sebagai berkat yang kita terima dari Allah. Merupakan anugerah kasih Allah kepada kita sebagai umat ciptaannya. Sayangnya, perbedaan ini seringkali membawa kita pada kehancuran. Karena kita kadangkala menyikapi perbedaan ini dengan permusuhan. Karena kita kadang-kadang memandang perbedaan itu adalah sebagai sesuatu yang menjadi musuh kita. Padahal jika kita dengan bijaksana menyikapinya, perbedaan ini justru akan membawa kekayaan dalam persatuan kita dan dapat menjadi sesuatu yang saling melengkapi bagi kita dalam pelayanan kita. Dan tentunya akan membawa pada pertumbuhan di dalam masyarakat. Pada ayat yang pertama, bisa kita lihat ada nasihat untuk hidup berpadanan dengan panggilan sebagai orang Kristen. Paulus menegaskan bahwa sebagai orang yang percaya, kita harus menyikapi panggilan sebagai orang Kristen bukan hanya sebagai status. Oh, saya orang Kristen, di KTP tertulis agama Kristen. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi orang Kristen harus menghidupi panggilannya. Artinya dengan penuh kesungguhan, kita harus bersikap dan berlaku seperti apa yang dikehendaki oleh Kristus. Komitmen sebagai orang Kristen termasuk siap menanggung derita. Seperti Paulus dalam bacaan kita, dia rela dipenjara karena Tuhan. Jemaat di Efesus pada awalnya juga Bapak Ibu, mereka hidup dalam perbedaan. Di mana ada kelompok orang Yahudi dan ada kelompok orang non-Yahudi. Seperti kita ketahui, orang Yahudi itu dianggap sebagai orang-orang yang taat pada Tuhan. Sedangkan orang non-Yahudi mereka dianggap sebagai orang yang tidak taat pada Tuhan. Artinya sudah ada perbedaan antara yang orang Yahudi dan non-Yahudi. Kedua kelompok ini akhirnya bersama-sama dan mereka boleh bersatu di dalam pelayanan mereka. Akhirnya mereka boleh bergabung dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka dipersatukan di dalam dan melalui Kristus. Paulus hendak memberi nasihat bahwa kita harus menunjukkan dan mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Berbeda-beda dalam banyak hal. Hendaknya kita bijaksana menyikapi bahwa perbedaan tersebut bukanlah untuk menimbulkan perpecahan, tetapi untuk memperkaya kita. Di dalam ayat yang kedua sampai yang ketiga, kita melihat bagaimana wujud hidup yang mencerminkan panggilan. Sebagai bangsa yang penuh dengan kemajemukan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk memelihara persatuan. Yang pertama, kita harus memiliki sikap rendah hati. Rendah hati ini artinya kita tidak boleh sombong. Karena tinggi hati itu membuat kita merasa lebih hebat daripada yang lain. Sehingga itu akan merusak persatuan di antara kita. Kehebatan atau kekuatan yang kita miliki itu Bapak Ibu adalah semuanya berkat dari Allah. Yang lebih hebat itu adalah Tuhan, bukan kita. Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup manusia. Karena Dia yang sudah lebih dulu merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Jadi kalau Tuhan saja bisa merendahkan dirinya, mengapa kita tidak bisa rendah hati? Rendah hati bukan rendah diri ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus mempunyai sikap lemah lembut. Lemah lembut ini artinya bukan dalam konteks berbicara seperti mungkin kalau orang Jawa itu, orang Solo tepatnya itu kalau berbicara kan halus banget ya Bapak Ibu gitu. Sementara mungkin orang, maaf ya kalau orang dari Sumatera Utara itu mungkin kan bicaranya itu keras ya.
Nah, bukan seperti itu ya, bukan perbedaan lemah lembut itu bukan seperti itu. Tetapi lemah lembut itu bukan artinya tak berdaya. Orang yang lemah lembut itu sebenarnya Bapak Ibu adalah orang yang kuat. Karena ia mampu menguasai diri, bahkan bisa menempatkan diri dimanapun dia berada. Orang yang lemah lembut itu artinya dia dapat diatur dan dapat dikuasai oleh Allah. Orang yang lemah lembut akan marah pada saat yang tepat. Jadi bukan sekedar marah. Yang ketiga, kita harus memiliki kesabaran. Sabar ini artinya kita mempercayakan segala sesuatunya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mampu bersikap bijaksana dan penuh pengharapan dalam menghadapi segala sesuatu. Sebagai orang percaya, kita harus mempunyai semangat menyerah, tidak pernah menyerah sampai akhir. Dan tidak dihancurkan oleh adanya kegagalan, ketidakberhasilan, penderitaan, atau keputusasaan. Selain itu Bapak Ibu, kita harus memiliki yang disebut kasih. Kasih merupakan identitas orang Kristen. Kita harus saling peduli pada sesama, harus saling membantu, harus saling melayani tanpa memandang perbedaan. Jadi jangan karena kita satu suku dengan si A, si B, maka kita bantu. Tapi kalau misalnya yang kesulitan itu sukunya berbeda, kita tidak mau bantu. Atau mungkin di dalam berjemaat, ini kita karena satu sektor kita mau saling bantu. Tetapi ketika berbeda sektor kita tidak peduli. Jadi bukan seperti itu. Karena dengan kasih itu artinya mengikat persaudaraan di antara kita semua tanpa memandang siapa dia. Karena itu Bapak Ibu, dengan meneladani Kristus yang telah lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya bagi umat manusia berlandaskan pengorbanan, hendaknya kita semua juga selalu berlaku baik, mengasihi sesama kita manusia. Because God has done so much for us, we could live in unity. Ya, karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat banyak untuk kita umat manusia, sehingga kita ini boleh menikmati persatuan ini, termasuk kita boleh menikmati kemerdekaan yang ada di Indonesia ini. Sebagai manusia baru, kita harus menghindari perselisihan. Kita harus hidup berdampingan di dalam damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu, perbedaan yang ada di antara kita janganlah menyebabkan perpecahan di tengah jemaat gereja kita, bahkan di bumi Indonesia ini. Kita harus bersama-sama bersatu untuk menghadapi tantangan kesatuan. Karena memelihara kesatuan itu bukan hal yang mudah, dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga Allah. Keanekaragaman tersebut haruslah menjadi nilai tambah di dalam kita menjalani panggilan pelayanan kita. Yang berikutnya di ayat ke-4 sampai ke-6 kita melihat landasan kesatuan. Merujuk pada 7 dasar kesatuan orang percaya, yaitu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Karena itu kita semua adalah satu di dalam Kristus. Kita adalah satu anggota tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya dan kita semua yang ada di sini adalah anggota tubuh Kristus. Andaikan kita adalah organ tubuh yang berbeda-beda, Kristus adalah kepalanya. Kita mungkin bisa bagian tangan, bagian kaki, atau bagian kecil-kecil yang lainnya yang ada di dalam anggota tubuh kita. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika salah satu anggota tubuh kita itu tidak ada, apakah Bapak Ibu bisa bertahan hidup? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Jadi semua yang sudah Tuhan ciptakan di dalam tubuh manusia ini, semua sudah diatur oleh Tuhan bahwa semuanya itu akan saling melengkapi sehingga seorang manusia itu bisa hidup dan bisa menjalankan tugas pelayanannya. Tuhan menciptakan manusia misalnya dengan jenis suara yang berbeda-beda. Misalnya dalam suatu paduan suara kita lihat ada pengelompokan suara. Ada yang suaranya sopran, ada yang suaranya alto, ada yang suaranya tenor, ada yang bass.
Secara personal mungkin mereka suaranya masing-masing itu mempunyai keunikan masing-masing. Mungkin ketika mereka bernyanyi sendiri, suara mereka pun luar biasa bagus ya. Tetapi tidak semua orang juga bisa bersatu padu di dalam sebuah paduan suara. Karena ketika kita membentuk suatu paduan suara, kita akan membentuk suatu harmoni dari keberaneka-ragaman suara yang kita miliki. Artinya di sini kita melihat adanya perbedaan suara, perbedaan jenis kelamin juga ada di dalam paduan suara. Ketika keempat suara ini misalnya bernyanyi dengan gayanya masing-masing tanpa memperhatikan sebuah partitur yang sudah disiapkan, tentunya itu nyanyinya bisa kesana kemari ya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengikuti semua apa yang ada di partitur tersebut, ya sudah diatur harmonisasinya, maka lagu yang akan dinyanyikan tersebut, yang akan dibawakan tersebut dengan perpaduan suara yang berbeda-beda tadi akan keluar hasilnya dan akan kita dengarkan sebagai suatu perpaduan yang indah. Ya, berbeda dengan kalau kita menyanyi solo. Kita tidak perlu memperhatikan suara-suara yang lain, tidak perlu memperhatikan orang lain. Karena itu jika kita mau bekerja sama di dalam suatu perpaduan suara, artinya kita juga harus saling menghargai dan menghormati rekan-rekan kita yang lain. Itu contoh ya Bapak Ibu bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang memperkaya, sesuatu yang saling melengkapi di dalam contoh nyata di dalam kehidupan ini. Ya, jadi berbeda kalau misalnya kita hanya nyanyi solo, suara yang dihasilkan tuh beda dengan ketika sebuah lagu itu dibawakan secara paduan suara. Mungkin lagunya sama tapi hasil yang dinyanyikan itu nanti akan berbeda di telinga Bapak Ibu. Pada ayat yang ke-7, kita lihat ada karunia yang berbeda-beda. Bapak Ibu coba perhatikan gambar yang ada di slide ini. Gambar monokrom, kemudian berubah menjadi gambar yang berwarna. Ya, ada perbedaan ketika tadi gambar yang monokrom, ya seperti plain, seperti gitu aja, cuman warnanya mungkin hitam putih. Tapi ketika dimunculkan warnanya, gambar itu menjadi sebuah gambar yang lebih menarik penampakannya. Artinya kalau kita membayangkan sebuah perbedaan itu adalah warna. Jadi ada warna merah, kuning, hijau. Ya. Semua warna yang berbeda-beda ini akan membentuk menjadi suatu penampakan yang lebih indah dibandingkan jika hanya ada satu atau dua warna. Karena itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan. Jadi kita itu tidak selalu harus sama. Ya, karena jika kita memandangnya dari sisi positif, perbedaan itu karena kita saling menghargai, kita mengenal warna kita mengenal warna orang lain, lalu kita bekerja sama dengan baik, maka warna tersebut akan berdampak positif dalam kehidupan kita. Kesatuan itu bukan berarti keseragaman. Kita tidak perlu memaksakan bahwa orang lain harus menjadi sama dengan kita. Ketika kita menerima perbedaan, bukan berarti kita harus menjadi sama dengan orang itu. Jadi kalau saya berbeda dengan Bapak Ibu, ya biarkan itu perbedaan. Saya tidak perlu menjadi sama dengan Bapak Ibu untuk kita bisa bekerja sama. Demikian juga sebaliknya, Bapak Ibu tidak perlu menjadi sama dengan saya untuk kita bisa bekerja sama. Kita masing-masing punya keahlian, kita masing-masing punya kelebihan, tapi kita juga masing-masing mempunyai kekurangan. Karena itu, dengan segala perbedaan yang ada itu, kita akan saling melengkapi. Karena percayalah, Tuhan itu gak pernah menciptakan satu manusia pun yang sempurna. Gak ada ya, Bapak Ibu gak akan menemukan. Mohon maaf, pendeta aja kan juga bukan orang yang sempurna ya, mohon maaf. Jadi memang Tuhan tuh sudah menciptakan seperti itu, bahwa tidak ada yang sempurna. Supaya apa? Supaya orang itu sadar bahwa semuanya itu ada kekurangannya, ada kelebihannya masing-masing. Ya. Karena itu Tuhan menciptakan banyak manusia dengan banyak keanekaragamannya supaya mereka bisa hidup di dunia ini dan saling melengkapi satu sama lain. Yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita adalah kita harus berjiwa besar untuk bisa menerima perbedaan
dan bersikap bijak untuk berjalan bersama-sama beriringan dalam pelayanan kita. Jadi bersikap bijak menerima itu bukan artinya kita harus mengalah, bukan artinya kita harus menjadi sama tadi, tetapi biarkanlah perbedaan itu ada di antara kita semuanya, tetapi perbedaan itu yang akan membuat kita semakin kaya dan semakin mempermudah segala sesuatunya untuk kita jalani di dalam apapun yang kita kerjakan. Bapak Ibu tentu mengenal semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam adat budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Ketika kita lahir, kita tidak bisa memilih, oh saya mau jadi suku Jawa, saya mau jadi orang Maluku. Kita tidak bisa juga memilih, nanti saya kalau lahir maunya warna kulitnya putih, saya maunya lahir warna kulitnya hitam. Kita nggak bisa juga memilih bahwa saya maunya terlahir dari keluarga A atau keluarga B. Nggak bisa ya Bapak Ibu, pokoknya kita lahir ya dari orang tua kita. Kita tidak boleh menanamkan kebencian akan sesuatu atau seseorang yang berbeda dengan kita. Kita harus menghargai, kita harus menghormati semua perbedaan yang ada. Dan kita harus bersyukur akan ada apa yang ada pada kita. Karena seperti tadi saya utarakan bahwa kekurangan kita mungkin bisa kita lengkapi dengan kelebihan yang ada pada orang lain. Dan sebaliknya, kekurangan orang lain mungkin bisa dilengkapi oleh kita. Jadi kita harus selalu saling mengisi satu sama lain. Kita harus saling melengkapi satu sama lain. Dan ingatlah bahwa perbedaan yang Tuhan berikan ini merupakan berkat dan anugerah yang diberikan karena Tuhan begitu menyayangi kita sebagai umat ciptaannya. Tentunya tidak mudah menjaga persatuan di tengah-tengah keanekaragaman. Kalau semuanya sama ya gampang kesannya untuk bersatu ya Bapak Ibu. Padahal belum tentu juga. Justru tadi karena kita harus saling melengkapi, mungkin dengan berbeda-beda itu ya kita justru saling membutuhkan satu sama lain. Dengan itu kita harus bersatu, dengan itu kita harus mempunyai sikap tadi rendah hati, sabar, lemah lembut. Karena mungkin kita membutuhkan orang lain, karena mungkin kita membutuhkan teman yang lain. Tentunya kita ingat pengalaman bangsa Indonesia ketika mengusir penjajah dari bumi Indonesia ini. Ya, dengan berbagai macam suku bangsa, dulu itu penjajah itu menggunakan keberaneka-ragaman di antara masyarakat Indonesia itu diadu domba supaya mereka antar suku itu saling membenci kan. Nah disitulah penjajah bisa masuk. Sehingga dengan tidak adanya persatuan itu pada saat itu penjajah itu ya mempergunakan. Jadi akhirnya suku ini bermusuhan dengan suku yang lain. Nah akhirnya para pejuang ini menemukan bahwa karena ketidakadaannya persatuan dan kesatuan di bumi Indonesia ini, maka penjajah dengan mudah masuk ke dalam Indonesia, tanah Indonesia ini. Tetapi ketika mereka kemudian menemukan bahwa dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka mereka dengan mudah kemudian mengusir penjajah dari bumi Indonesia ini. Sehingga Indonesia boleh mencapai kemerdekaannya. Membangun persatuan dan kesatuan merupakan tantangan di tengah-tengah perbedaan. GPIB adalah salah satu contoh jemaat yang multi etnis. Di GPIB Jatipon misalnya, banyak suku dan banyak bahasa daerah yang dimiliki. Tetapi di gereja ini kita justru dipersatukan di dalam satu ibadah yang menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi kita juga tidak melupakan unsur etnis yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, di GPIB Jatipon kita mengadakan beberapa kali ibadah bernuansa etnis. Ya seperti yang sudah kita lewati pernah etnis Jawa, etnis Sumatera, etnis Sulawesi dan Maluku. Selain itu juga mungkin Bapak Ibu kalau aware ya ada paduan suara Maluku, ada paduan suara Kawanua, ada paduan suara Bukit Sion, ya ini semuanya paduan suara yang berbasis etnis.
Salahkah paduan suara berbasis etnis di GPIB Jatipon? Tergantung persepsi dan tergantung kacamata Bapak Ibu melihatnya. Ya. Jika kita memandang perbedaan etnis ini sebagai sesuatu yang memperkaya gereja kita, tentunya itu akan menjadi sesuatu yang positif. Tapi kalau kita selalu memandangnya negatif, maka nanti di antara paduan suara yang berbasis etnis ini bisa aja saling cungkil kalau kata orang Manado ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang begitu ya Bapak Ibu di gereja Jatipon ini. Semuanya boleh bersatu padu di dalam paduan suaranya masing-masing dengan memperkaya ibadah-ibadah kita supaya kita juga semuanya saling lebih mengenal keberagaman dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh unsur-unsur atau etnis-etnis yang lain. Untuk itu kelompok-kelompok yang berbeda hendaknya selalu saling mendukung di dalam pelayanan kita. Ada pepatah juga yang sering kita dengar bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebagai suatu bangsa yang penuh keberagaman, kita harus mempunyai hubungan yang berlandaskan damai, kasih dan damai sejahtera. Kita harus satu jiwa, berjuang bersama dengan visi yang sama untuk membawa bangsa ini lebih maju dan sejahtera. Juga untuk di gereja kita ini kita harus semuanya bekerja sama untuk mencapai semua tujuan yang sudah dipersiapkan oleh semua yang terlibat di dalam kepengurusan di GPIB Jatipon. More work can be done if it doesn't matter who gets the credit. Jadi kalau kita bisa melakukan banyak hal, banyak pekerjaan tanpa memikirkan siapa yang akan dipuji, siapa yang akan mendapat keuntungan darinya, maka kita percayalah kita semuanya akan melakukan banyak karya-karya besar di dalam kehidupan kita ini. Tetapi jika kita selalu berpikir pada kepentingan atau keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, maka kita tidak akan pernah maju Bapak Ibu. Di dalam menyambut 78 tahun kemerdekaan Indonesia, mari kita masing-masing bertanya pada diri kita sendiri. Apa sih yang sudah pernah kita buat untuk bangsa Indonesia yang tercinta ini? Jangan selalu memikirkan yang negatif, misalnya tentang pemerintah yang ada atau tentang orang-orang tertentu yang berada di pemerintahan, itu tanpa memikirkan. Kita bisa protes, kita bisa komentar terhadap satu orang atau banyak orang, tetapi kita sendiri hanya duduk diam dan tidak berbuat apa-apa. Apa yang kita lakukan adalah semuanya untuk kebersamaan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Janganlah kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok tertentu, tetapi kita harus menanamkan rasa cinta akan tanah air Indonesia ini. Pakailah perbedaan itu menjadi sesuatu yang memperkaya bangsa ini menuju satu Indonesia. Jangan biarkan perbedaan yang ada menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia ini untuk terus melaju menuju Indonesia maju. Mari Bapak Ibu dengan rendah hati, lemah lembut dan penuh kesabaran yang berlandaskan pada kasih Kristus, kita belajar bersama menerima perbedaan orang lain. Kita belajar menerima bahwa karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu berbeda-beda. Dan terimalah itu sebagai berkat anugerah dari Allah Bapa Sang Pencipta kita. Karena kita semuanya adalah satu tubuh, anggota tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.